Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Atau dalam riwayat yang lain, falyuhsin ila jarih. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, atau hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ternyata kehidupan bertetangga itu bukan hanya urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. Seseorang itu nanti di akhirat akan ditanya tentang bagaimana keadaan dia dengan tetangganya. Kalau tetangga merasa pernah terganggu dengan sikap kita, dengan perilaku kita, dengan cara hidup kita, maka semua itu nanti akan ditanya di akhirat. Itu akan kita pertanggungjawabkan, dan bisa jadi itu akan mengurangi amal-amal soleh kita. Kadang-kadang kita meremehkan perkara ini. Kita menganggap bahwa membuang sampah sembarangan yang mengganggu tetangga kita sesuatu yang mungkin kecil. Kadang-kadang kita berpikir parkir sembarangan yang membuat tetangga kita kesusahan untuk masuk ke rumahnya sendiri atau keluar dari rumahnya sendiri perkara yang sepele. Kadang-kadang kita berpikir menutup jalan karena ada hajatan tanpa meminta kerelaan, keridhaan tetangga itu perkara yang biasa-biasa saja. Kita meremehkan hal ini, padahal Nabi sampai membawa-bawa iman dalam urusan bertetangga. Siapa yang beriman kepada Allah? Artinya, tidaklah beriman orang kepada Allah kalau dia menyakiti tetangganya. Su'ul jar. Tidak disebut orang yang beriman kalau dia menyakiti perasaan tetangganya, kalau dia membuat tetangganya merasa sedih, kalau dia membuat tetangganya merasa terganggu. Apalagi jika itu sudah menjadi tabiatnya dan terkenal di antara semua tetangga-tetangga di depan rumah, di belakang, kanan, kiri, bahkan mungkin satu desa. Tidak beriman kepada Allah orang yang seperti ini, su'ul jar. Kalau Nabi membawa perkara iman dalam sesuatu, berarti perkara itu adalah sesuatu yang besar. Kehidupan bertetangga, kata Nabi, ada hubungannya dengan iman. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itu artinya Allah nggak suka tetangga yang buruk perangainya kepada tetangganya. Bahkan kita juga pernah mendengar sebuah hadis yang mengatakan kita tidak akan masuk surga kalau kita bisa makan kenyang lalu tidur lelap, sementara kita biarkan tetangga kita tidak bisa tidur karena kelaparan. Ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita tinggal di sebuah komplek yang mungkin semua tetangga kita adalah orang yang mampu, mungkin bukan hadis ini yang dipakai, tetapi hadis anjuran untuk menjaga tangan, lisan kita dari mengganggu tetangga. Kadang kita nggak sadar kalau di lingkungan tempat tinggal kita itu ada satu keluarga di antara sekian banyak tetangga kita yang kurang mampu, yang mungkin pernah dalam satu malam anaknya tidak bisa tidur karena sakit dan tidak mampu membeli obat atau membawa anak itu ke dokter. Maka seluruh tetangga yang ada di kawasan itu akan ditanya oleh Allah, apakah kamu tahu ada tetanggamu yang kesakitan? Tidak tahu ya Allah, maka itu menjadi dosa bagi dia. Kalau kita katakan tahu ya Allah, lalu kenapa kamu tidak membantu? Saya pikir itu bukan urusan saya, ini bukan akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu menganggap seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya itu saudaranya, sehingga dia memperlakukan mereka seperti dia ingin diperlakukan dengan cara baik. Salah satu di antara ciri tetangga yang buruk dan Allah tidak suka kepada mereka adalah tetangga yang suka membicarakan aib tetangganya, suka membicarakan masalah tetangganya. Kadang-kadang kita nggak sengaja mendengar tetangga ribut dengan pasangannya, dengan keluarganya, lalu keributan itu kita bicarakan. Sampai bahkan ada yang orang sengaja ngeposting tentang masalah pribadi orang lain. Ketika mendengar ada keributan di rumah tetangga, kita videoin, lalu kita posting, kita sampaikan di sosial media. Walaupun kita hanya sekedar bercanda, walaupun kita anggap ini sesuatu yang nggak serius, tetapi di sisi Allah ini perkara serius karena menyangkut dengan aib dan kehormatan seseorang. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berpuas diri dulu kalau kita sudah menjadi ahli ibadah. Jangan berpuas diri dulu kalau kita sudah menjadi ahli ilmu. Coba periksa, setelah kita memeriksa keluarga kita, sekarang coba periksa rumah-rumah yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Coba periksa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Coba periksa tetangga kita. Jangan-jangan tanpa kita sadari selama ini kita sering menyakiti perasaan mereka.
Jadilah orang yang ra'fah seperti Nabi, yaitu orang yang sangat hati-hati dalam menjaga perasaan orang lain, menjaga hak orang lain, menjaga kenyamanan orang lain. Hati-hati, ra'fah ketika kita parkir mobil, ra'fah ketika kita membuang sampah, ra'fah ketika kita punya tanaman yang merambat yang mungkin bisa mengganggu pekarangan tetangga kita, ra'fah ketika kita membicarakan tetangga kita, ra'fah ketika kita renovasi rumah kita. Apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan kenyamanan tetangga, jadilah ra'fah, hati-hati dan pikirkan kenyamanan orang lain. Dengan begitu, barulah kita bisa tenang bahwa kita tidak termasuk tetangga yang buruk, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada mereka. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita dengan tetangga. Beri mereka hadiah, sapa mereka kalau kita lagi keluar rumah. Usahakan jangan sampai kita mengganggu privasi dan kenyamanan mereka. Siapa yang menjaga kenyamanan saudaranya di dunia, maka Allah jaga kenyamanan dia di dunia dan di akhirat insya Allah. Barakallahu fikum.